Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nggih Ibu-ibu dan mawon yang kami hormati. Izinkan saya di sini untuk membacakan susunan acara pertemuan pada sore ini. Sebelum kita memulai acara sore ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumul akhir. Untuk menghemat waktu, langsung saja nggih saya bacakan susunan acara pada sore ini, yaitu satu pembukaan, yang kedua sambutan oleh Dr. Hadi Asri yang sekaligus nanti dilangsungkan isi acara, inti acara sore ini. Yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, yang keempat penutup serta buka bersama. Selanjutnya mari kita menginjak acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menginjak acara yang kedua yaitu langsung saja kami serahkan kepada Dr. Hadi Asri untuk memberikan sambutan serta mengisi penyuluhan tips sehat sampai tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Uti-uti, sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Bagaimana puasanya? Semuanya puasa? Oke, alhamdulillah masih bisa lancar ya puasanya. Dan alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu bersama-sama untuk perkumpulan prolanis kita, sekaligus kita buka puasa bersama. Nah, sambil menunggu azan maghrib, ini saya akan menyampaikan tips-tips sehat agar uti-uti semua, ibu-ibu semua bisa sehat sampai tua, bisa beraktivitas sampai tua, ya, tidak harus keluar masuk rumah sakit, gitu nggih. Nah, menurut Kementerian Kesehatan RI, menua itu pasti, tapi menjadi sehat itu pilihan. Nah, untuk tetap bugar hingga usia lanjut, kita harus menerapkan pola hidup sehat sejak dini melalui program Germas. Germas itu apa? Ada yang sudah tahu? Nah, Germas itu adalah gerakan masyarakat hidup sehat, ya. Dan kemudian gizinya juga harus seimbang. Jadi maamnya nggak boleh asal, nggak boleh sembarangan makan, sembarangan minum gitu. Semua yang kita masukkan ke dalam mulut kita harus bergizi, dan gizinya pun harus seimbang. Ya, jadi jangan setiap hari makannya telur terus, setiap hari makannya sayur terus, setiap hari tempe terus. Ya, jangan seperti itu karena nanti gizinya akan tidak seimbang. Nah, apa saja sih yang harus kita ketahui agar bisa sehat sampai tua? Ya, ini ada 4. Nanti akan saya terangkan sendiri-sendiri. Saya sebutkan dulu poin-poinnya. Yang pertama adalah menerapkan langkah Germas, ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Langkah Germas ini ada 7 langkah. Ya, itu nanti akan saya terangkan satu persatu. Kemudian yang kedua adalah gizi seimbang khusus lansia, ya. Kenapa khusus lansia? Karena biasanya kalau sudah uti-uti begitu itu akan ada penurunan nafsu makan, ya. Makannya sudah tidak sebanyak saat kita muda. Terus kemudian mungkin ada yang giginya ompong, ya. Jadi mungkin untuk mengunyah daging itu agak kesulitan kalau dagingnya tidak empuk. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan mental dan sosial. Nah, yang sekarang lagi in, ya, mental health kalau kata anak-anak muda. Jadi yang sehat tidak hanya raganya tapi juga mentalnya, gitu. Dan selain itu juga harus ada kesehatan sosial, sosialnya juga sehat. Yang keempat adalah aktivitas fisik yang aman untuk lansia. Kenapa? Karena tulang-tulang lansia, otot-otot lansia itu sudah berbeda dibanding saat masih
belum lansia dibanding saat masih muda dulu gitu. Nah, sekarang kita mulai ke poin pertama. Nah, poin pertama yaitu menerapkan 7 langkah geremas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, kenapa kita harus melakukan geremas? Nah, ini itu biar kita bisa sehat dan beraktivitas sampai masa tua. Yang kedua, kita tidak akan mudah tertular penyakit ya. Jadi juga untuk mencegah kita biar tidak mudah ketularan penyakit. Sekarang ini kan bakteri itu macam-macam, virus macam-macam, penyakit juga macam-macam. Semakin lama tambah aja nama penyakit-penyakit baru ya. Kemarin baru aja ada COVID. Nah, setelah itu ada super flu, ada cacar monyet. Terus yang baru-baru ini ada campak. Nah, itu kalau kesehatan kita tidak bagus, sistem imun kita tidak bagus, kita akan sangat mudah terkena penyakit-penyakit menular itu. Nah, apa saja sih yang bisa mencegah agar kita tidak terkena penyakit menular? Ya, yaitu dengan menaikkan imunitas. Ya, imunitas itu adalah daya tahan tubuh. Semakin tinggi daya tahan tubuh kita, semakin bagus daya tahan tubuh kita, maka bakteri, virus, jamur itu akan mudah mati kalau masuk ke tubuh kita. Nah, gimana biar daya tahan tubuh kita itu bagus ya? Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas ini paling sedikit minimal 30 menit setiap hari. Nah, kenapa kok harus melakukan aktivitas fisik? Aktivitas fisik ini fungsinya untuk menjaga kesehatan jantung dan menguatkan massa otot. Massa otot itu apa? Ibu-ibu, jadi massa otot kita tuh punya otot ya. Otot kita itu bisa membesar dan mengecil. Otot itu kalau tidak pernah dipakai, tidak pernah digerakkan, maka dia akan mengecil, massa ototnya jadi kecil. Tahu ya aderai? Nah, itu kan ototnya gede sekali. Kenapa dia ototnya bisa membesar seperti itu dan kuat seperti itu? Karena dilatih setiap hari. Nah, kita nggak perlu sampai seperti aderai seperti itu ya. Yang penting otot kita itu tetap kuat. Jadi nanti kita masih kuat jalan. Nah, kalau yang pengen umroh masih kuat untuk jalan jauh. Karena apa? Otot kakinya sehat gitu. Kalau jenengan mau nyuci, mau masak, lah itu butuh otot tangan juga. Biar otot tangannya kuat dan sehat, kita harus melakukan aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik ini minimal 30 menit setiap hari. Ya. Cari aja waktu luangnya jenengan kapan, lalu melakukan aktivitas fisik. Paling gampang ya kita jalan kaki. Jalan kaki pagi-pagi habis subuh, kalau adem banget ya nanti jam 7, jam 8. Atau sore juga bisa ya kalau enggak pas hujan. Gitu. Atau bisa kalau ada dana, beli sepeda statis, sepeda yang enggak kemana-mana, kita bisa lakukan aktivitas fisik, bisa ngenjot sepeda itu di dalam rumah. Jadi aman, tidak ketabrak, tidak kepleset, tidak jatuh ya. Itu akan lebih aman. Dan sepeda statis itu nanti bisa menguatkan lutut kita juga biar tidak mudah terkena osteoartritis gitu ya. Radang sendi di lutut. Kemudian langkah germas yang kedua adalah konsumsi buah dan sayur. Kenapa harus konsumsi buah dan sayur? Karena buah dan sayur ini adalah sumber vitamin dan juga sumber serat. Vitamin itu penting sekali untuk metabolisme tubuh kita. Penting sekali untuk menjaga kita tetap sehat ya. Terus kemudian usahakan buah dan sayur ini di rolling ya, digonta-ganti setiap hari. Jangan itu terus ya. Tiap hari makannya bayam terus. Nah, harus di rolling. Kalau hari ini bayam, besoknya ya wortel, besoknya ya terong. Kan di sini banyak ya sayuran murah-murah lah. Tiap hari ganti sayurnya. Jangan itu terus ya. Buah juga begitu. Jangan kates terus. Atau lagi musim rambutan, tiap hari rambutan gitu ya. Harus berwarna-warni ya. Kalau hari ini sudah jeruk, besoknya boleh pisang. Besoknya lagi apa? Buah naga. Nah, gampang ya. Gitu. Jadi di rolling, diselang-seling buahnya. Buah dan sayur itu semakin banyak warna semakin bagus. Karena apa? Nanti vitaminnya akan lengkap. Gitu ya.
Kemudian yang ketiga dari langkah germas adalah tidak merokok. Nah, ini penting karena apa? Perokok itu nanti akan terkena penyakit paru dan jantung. Ya, jadi nikotin dari rokok, jadi rokok itu mengandung nikotin, nikotinan itu akan lengket sekali. Kalau dia masuk paru bikin nanti di paru-parunya lengket, orangnya sesak nafas. Kalau masuk ke pembuluh darah dan jantung, dia akan menutup pembuluh darah, ya. Jadi ngeblok pembuluh darah, akhirnya apa? Darahnya tidak bisa mengalir ke jantung, akhirnya kena sakit jantung, harus pasang ring. Nah ya kan nggak enak, misalnya sudah tua harus bolak-balik rumah sakit untuk pasang ring, ya. Jadi jangan merokok. Kemudian yang keempat, tidak mengkonsumsi alkohol. Insya Allah kita tidak konsumsi alkohol ya. Ya, itu jangan sampai konsumsi alkohol. Kenapa? Karena alkohol itu akan merusak liver dan merusak saraf, ya. Dan kalau liver itu sudah rusak, itu nanti tubuh kita akan banyak racun. Karena apa? Liver itu tugasnya nanti membersihkan racun-racun dari makanan dan minuman kita. Nah, bayangkan kalau livernya ini rusak. Kalau livernya ini rusak, otomatis nanti tidak akan bisa mengelola racun di dalam tubuh. Badan kita akan keracunan. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima ya tadi ya. Yang kelima ini pemeriksaan kesehatan rutin. Usahakan sebulan sekali ya. Usahakan sebulan sekali itu kontrol rutin ke klinik jenengan atau ke Bu Bidan juga boleh. Apa saja? Yang pertama cek tekanan darah, tensi. Yang punya diabetes cek gula darah. Nah, terus kemudian juga bisa cek kolesterol dan asam urat. Itu kan nggak harus ngambil darah kayak di laboratorium ya, pakai alat kecil yang ditusuk di ujung jari itu sudah bisa. Ya, jadi usahakan sebulan sekali kita cek kesehatan. Jadi untuk tahu lebih awal, kalau misalnya gula darahnya tinggi, atau asam uratnya tinggi, atau kolesterolnya tinggi. Jadi biar bisa diobati sejak awal. Yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kenapa harus menjaga kebersihan lingkungan? Nah, menjaga kebersihan ini untuk mencegah penyakit menular, gitu ya. Kalau kita jorok, kemproh, itu akan mudah terkena penyakit menular, gitu. Terus kemudian jendela-jendela rumah itu kalau pagi dibuka biar matahari masuk, ya, gitu. Terus kemudian disapu halaman biar tidak banyak debu. Baju-baju kotor jangan banyak digantung di belakang pintu karena itu nanti akan jadi sarang nyamuk. Nah, terus kemudian musim hujan seperti ini kita harus cek ada nggak sekitar rumah kita ada penampungan air, kolam ikan misalnya, gitu, atau pot tanaman air, nah, atau yang punya akuarium. Nah, itu harus dicek ya. Kenapa? Karena nyamuk demam berdarah itu suka sekali sama genangan air bersih, ya. Dan semua orang bisa terkena demam berdarah. Jadi diusahakan semua yang tempat penampungan air itu dibersihkan. Paling tidak minimal ya dalam 3 hari. 3 hari sekali itu dibersihkan. Terus kemudian bisa juga ditaburkan bubuk abate. Bubuk abate ini nanti mematikan jentik-jentik nyamuk biar tidak ada nyamuk demam berdarah yang berkembang biak, gitu. Yang ketujuh adalah menggunakan jamban sehat. Jadi jangan BAB atau BAK di sungai atau di kebun biar subur gitu tanamannya, ya jangan. Karena kenapa? Di dalam feses kita, ya, di dalam BAB kita itu kadang tuh ada bakterinya. Nah, itu nanti bisa masuk ke tanah. Kalau BAB-nya di sungai masuk ke air bisa menulari orang lain. Belum lagi yang cacingan. Nah, itu cacingnya bisa nanti berkembang biak di sungai. Nah, ya, jadi kalau BAB atau BAK di kamar mandi dan cebok dengan bersih. Gitu nggih. Itu tadi untuk 7 langkah germas. Ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, terus kemudian yang kedua adalah gizi seimbang khusus lansia. Nah, kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, kebutuhan gizinya itu berubah.
ya. Nafsu makannya sudah turun. Kalau sudah lansia, aktivitasnya tidak sebanyak sebelumnya, otomatis beberapa gizinya akan berubah juga, tidak seperti saat kita muda. Nah, terus gimana menyiasati nafsu makan yang turun? Tuh. Yang pertama, pakainya porsi kecil, ya. Kayak orang hamil muda itu, jadinya porsinya kecil tapi sering. Jadi makannya sedikit-sedikit tapi sering. Sehari boleh makan 5 kali, ya. Gitu, makannya sedikit aja. Misalnya setengah piring boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti tiap 3 jam makan lagi. Ngemilnya boleh, ngemil yang bergizi, ngemilnya arem-arem. Gitu, ngemil buah, boleh. Ngemil telur dadar dikasih sayuran, ya itu enak loh Bu Ibu. Itu boleh ngemilnya seperti itu. Jangan ngemil ciki-cikian kayak anak kecil, ya. Keripik-keripik juga jangan. Keripik-keripik itu nanti garamnya tinggi. Nah, nanti tensinya bisa naik. Terus yang kedua, makanannya harus mengandung kalsium dan zat besi. Kalsium ini untuk tulang, zat besi itu untuk pembentukan sel darah merah. Kalau zat besinya nggak cukup, nanti kita anemia. Nah, anemia itu nanti gejalanya nglir, gampang pusing, gampang capek, lemah, letih, lesu, lunglai. Nah, biar tidak seperti itu, nah kita harus perbanyak makanan yang mengandung kalsium dan zat besi. Misalnya, ya, susu tanpa lemak, ikan apapun boleh. Nah, di sini gampang ya, lele misalnya. Nah, itu. Lalu sayuran hijau. Kita punya bayam, punya sawi, nah banyak banget sayuran hijau. Kemudian kacang-kacangan, kacang tanah, kacang mete, kacang panjang, ya. Terus kemudian zat besi itu juga banyak di dalam daging merah. Ya, tapi masak daging merahnya jangan asin-asin. Nanti zat besinya dapat, hipertensinya juga dapat karena ketinggian garam, gitu ya. Nah, kalsium itu nanti untuk mencegah biar enggak osteoporosis. Bisa pakai susu, tapi usahakan susu yang tanpa lemak. Kemudian batasi GGL. Apa itu GGL? GGL itu gula, garam, dan lemak. Kenapa harus membatasi garam? Biar tensinya tidak tinggi. Kenapa harus membatasi gula? Biar gula darahnya tidak tinggi. Kenapa harus membatasi lemak? Biar kolesterolnya tidak tinggi. Nah, kan kita masalahnya sering di sini. Sudah diabetes, ada hipertensi, kolesterolnya juga tinggi. Nah, biar tidak seperti itu, dari awal kita cegah dengan makanan yang dibatasi gula, garam, dan lemaknya. Nah, kemudian karena sudah sepuh, sudah susah ngunyah yang alot-alot, pilih makanan yang mudah dikunyah dan lebih lembut atau lebih lembek kalau sudah mulai ompong atau kalau giginya misalnya sakit. Kalau buat ngunyah yang alot-alot sakit, nah pilih makanan yang lembek. Kalau masak daging ya yang lama dikit masaknya biar empuk gitu, jadi bisa ngunyah. Kemudian kesehatan mental dan sosial. Kesehatan mental ini apa? Stres Bu Ibu, kebanyakan pikiran. Nah, kalau udah masa tua itu udah nggak usah mikir banyak-banyak, ya. Cukup tenang aja, mikir ibadah yang tenang. Kita makan seadanya, sudah nggak perlu piknik ke sana kemari. Piknik boleh sesekali, gitu. Tidak harus tiap minggu pergi kemana-mana, ya. Gitu. Jangan sampai stres karena harus memenuhi gaya hidup. Yang penting sekarang itu makan sehat, ya. Terus kemudian jenengan bisa aktivitas sama tetangga, ya. Jadi menjaga kesehatan sosial, itu berinteraksi dengan teman-teman, dengan keluarga, biar enggak apa? Biar enggak kesepian, ya. Jadi satu, jangan stres, jangan banyak pikiran. Yang kedua, bersosialisasi, berinteraksi dengan teman atau keluarga biar tidak kesepian. Ya. Kemudian selain itu kita juga harus aktivitas fisik seperti tadi yang sudah diterangkan di awal, ya. Aktivitas fisik yang aman untuk lansia seperti jalan kaki, santai aja pagi atau sore, berkebun, bersepeda santai atau naik tangga. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau mau bertanya, monggo saya persilahkan. Terima kasih ya Dr. Hadiasri yang sudah menyampaikan ilmu pengetahuannya kepada kita semua agar kita tua nanti tetap sehat, yaitu tadi tip dari Dr. Hadiasri.
Langsung saja kita masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Monggo ibu-ibu yang berkenan untuk bertanya kepada Dr. Hadiasri kami persilahkan. Monggo ibu. Bu Safar, monggo silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menanyakan, tadi kan ada penjelasan tentang aktivitas yang aman. Jadi contoh bagaimana atau contoh aktivitas apa yang bisa disebut aman, Bu Dokter? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, aktivitas fisik yang aman untuk lansia itu gampang, paling gampang jalan kaki. Jalan kaki santai saja, boleh pagi, boleh sore. Terus kalau misalnya saat jalan kok kita capek atau pegel, itu harus langsung istirahat. Istirahat dulu, berhenti dulu sebentar, lalu setelah itu lanjut jalan lagi. Gitu. Kalau nggak sanggup 30 menit ya 15 menit pagi, 15 menit sore. Kalau hujan, jalannya ya nggak usah di luar rumah. Jalan di dalam rumah, muteri ruang tamu, atau jalan dari ruang tamu ke kamar, itu juga berjalan ya. Terus kemudian berkebun. Ya, berkebun itu kan kita pasti jalan kaki ke kebun. Terus motongin daun-daun kayak gitu ya, atau nyabutin rumput, itu juga merupakan aktivitas fisik. Lalu sepeda santai, tapi ingat ya, di sekitar sini kan areanya naik turun. Jadi harus hati-hati sekali kalau mau pakai sepeda ontel. Itu bagus untuk lutut kita sepeda ontel, tapi perhatikan licin atau tidak jalannya, lalu medannya naik turun atau tidak, sebisa mungkin cari yang datar. Yang lebih aman lagi kalau memakai sepeda statis gitu, jadi kita tetap mengayuh tapi nggak kemana-mana, di dalam rumah saja. Itu bisa dilakukan misal ketika hujan ya, atau misal ketika di sini kabutnya tebal, itu kan lebih bahaya kalau sepedaan di luar rumah gitu. Nggak usah beli sepeda statis yang mahal-mahal, yang murah aja, yang penting kuat, bisa menopang berat badan kita ya. Terus kemudian dirutinkan, misalnya pagi 15 menit, sore 15 menit kayak gitu, atau per 10 menit boleh. Jadi 3 kali 10 menit, paginya 10 menit, nanti siangnya 10 menit, sorenya 10 menit, itu boleh. Kemudian kalau yang rumahnya tingkat naik tangga, tapi pelan-pelan ya naik tangganya. Naik tangga pelan-pelan, terus kemudian usahakan di tangga itu ada pegangannya. Ya, harus ada pegangannya. Untuk apa? Biar kita tidak mudah kepleset. Nah, begitu. Terus kemudian kalau ada di sekitar kita ada yoga atau tai chi, nah itu bagus ya. Jadi yoga. Ya, terima kasih Dr. Hadiasri yang sudah menyampaikan tips sehat sampai tua kepada kita semua. Dan terima kasih kepada ibu-ibu atas kehadirannya. Semoga dengan acara ini kita semua dapat bertambah ilmunya dan bertambah kebersamaannya. Mohon maaf jika ke dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.